Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kipala Rasid dari Amikom, dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya ingin menanyakan tentang usaha Anda dalam bidang Anda ini. Pertama-tama saya ingin bertanya nama Anda dan jenis usaha apa yang Anda jalankan dan berapa lama usaha Anda berdiri dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwin Satria Ananta. Saya adalah pemilik dari Teman Lama Kopi, sebuah kedai kopi yang telah berdiri selama 3 tahun dalam kepemimpinan bisnis saya. Saya menerapkan prinsip etika kepemimpinan dengan berfokus pada kejujuran, transparansi, dan rasa hormat pada semua pihak, terutama karyawan, pelanggan maupun mitra bisnis saya. Saya percaya bahwa lingkungan kerja akan membangun kepercayaan dalam hal yang terbaik. Lalu ada Ada lagi. pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis dan strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Cara menangani konflik dalam tim atau dengan mitra bisnis ya. Ketika konflik muncul, saya selalu berusaha mendengarkan semua pihak, terutama bagaimana menghasilkan win-win solution di mana setiap pihak merasa dihargai dan menemukan solusi terbaik bersama. Komunikasi adalah intinya, menjadi langkah utama dalam uh, manajemen konflik. Oke, Ada pertanyaan yang lagi. ketiga ada bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis Anda? Untuk pengambilan keputusan, saya berdiskusi dengan tim, terus menganalisis resikonya, ya, tetap mempertimbangkan beberapa alternatif solusinya. Setelah itu saya mengambil keputusan yang paling memungkinkan untuk menjaga kelangsungan bisnis sambil tetap mempertimbangkan etika yang. Baik, lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Untuk menjaga koordinasi yang efektif, saya biasanya melakukan dengan cara mengadakan rapat rutin mingguan, menggunakan tools komunikasi digital seperti manajemen tugas dan tanggung jawab. Dan itu saya mendorong budaya komunikasi yang terbuka sehingga setiap tim merasa nyaman menyampaikan ide atau masalah. Lalu pertanyaan yang kelima, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Laporannya seperti kami menggunakan laporan berkala berupa laporan keuangan, laporan penjualan, dan evaluasi kinerja tim. Laporan ini dibahas setiap bulan untuk memantau kemajuan serta memastikan bahwa strategi yang diterapkan sesuai dengan tujuan untuk. Oke, Ada lagi. pertanyaan yang keenam nih. Apa bentuk reward yang Anda berikan Ya, kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? untuk reward kita biasanya memberikan sertifikat, penghargaan, serta program pengembangan diri setiap pelatihan barista dan manajemen kafe agar mereka bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan juga. Sekaligus membuat mereka merasa dihargai. Lalu pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Saya lebih memilih pendekatan pembinaan daripada hukuman langsung. Namun jika pelanggarannya serius, saya memberikan teguran sebagai peringatan. Hal ini menjadi timbangan antara disiplin dan motivasi dalam saya tidak ada kekurangan. Pertanyaan ke-8, bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Visi dan misi kita di sini, saya dalam tempat yang disukai oleh pelanggan. Terus karyawan merasa nyaman, mungkin seperti dianggap seperti rumah sendiri. Misi kami itu adalah menghadirkan kopi yang nikmat
bisa dinikmati oleh setiap orang, mendukung komunitas lokal juga, dan selalu menginspirasi tim untuk bekerja dengan semangat bersamaan dengan pelayanan. Pertanyaan yang 9, apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut memengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Untuk kegagalan dalam bisnis, apa pengaruhnya itu pada kepemimpinan? Biasanya saya pernah salah memilih konsep kafe yang tidak sesuai dengan target pasar, ya akhirnya belajar menjadi lebih fleksibel dan memasukkan pelanggan. Gaya kepemimpinan saya kini lebih eksklusif dan terbuka terhadap perubahan. Pertanyaan yang terakhir, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Untuk para mahasiswa yang ingin memulai bisnis, saran saya fokuslah pada pengembangan spiritual conscience atau S, dengan tetap menjaga nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Ini akan membantu Anda mengambil keputusan yang jauh lebih panjang. Jadi nanti bisa berinovasi dan terus belajar dari pengalaman. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan Anda akan belajar menjadi pemimpin yang lebih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, jika ada Ya, salah kata. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nih.